Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis pada di hari lebaran. Bertemu di Taman rangka acara halal bihalal warga Perumahan Bukit Raya Salam salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga semua yang berkumpul di hari ini, di pagi ini, semoga mendapatkan syafaat beliau nanti yaumul qiyamah. Mohon maaf kalau saya mau agak pelan, apalagi di pagi hari volumenya lebih kecil-kecil lagi. Alhamdulillah para bapak yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati, para pengurus RW 10, para ketua RT dari 01 sampai RT 04 beserta jajarannya, yang sangat-sangat saya hormati para bapak mantan ketua RW. Di sini ada Pak Haji Muhammad Soleh dan juga ada Pak Agus Lukman yang sudah hadir, dan juga para mantan ketua RT yang banyak juga ada di sini. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, dan juga para pengurus yayasan, Pak Fuad sebagai ketua yayasan yang sama-sama dihormati. Terima kasih atas kehadirannya di lapangan Cemara ini yang sudah sama-sama ketahui kita akan mengadakan halal bihalal pada hari ini. Alhamdulillah kita masih di bulan Syawal, hari ini bertepatan tanggal 21 Syawal. Semoga mana bulan Syawal yang dalam kaidah arti dalam bahasa Arabnya adalah peningkatan, bisa kita maknai secara aplikasi dalam ibadah kita sehari-hari, karena kita sudah latih selama bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, format tahun ini agak beda dengan format tahun sebelumnya, karena memang tahun ini sebagai panitia adalah pengurus MDH, atau karena memang sebetulnya halal bihalal itu adalah program atau kegiatan dari Masjid Darul Hidayah. Sejak Pak Lukman menjadi ketua RW, kita sedikit berubah formatnya, karena waktu itu banyak orang yang ingin ikut, tapi belum, masjid kita masih kecil. Jadi kita sepakati waktu itu kita pindah acaranya ke lapangan. Nah akhirnya berpindahlah format dari mulai di masjid, dulu masih musola, kemudian masjid menjadi acaranya di lapangan. Tapi secara teknis atau secara tanggung jawab atau secara de facto-nya ini masih wilayah kerjanya MDH. Jadi tahun ini kita kembalikan dulu formatnya seperti itu, biar ini kita sesuaikan dengan apa maunya pengurus MDH untuk format acara halal bihalal. Karena kalau format yang kemarin-kemarin kita buat di RW itu ada jalan pagi atau senam atau apa gitu ya, tapi sekarang kita kembalikan dulu kepada formatnya MDH. Jadi lebih kepada format secara kebiasaan halal bihalal yang ada di setiap masjid. Tapi intinya kami pengurus RW akan selalu support, akan selalu backup apapun yang sudah diputuskan oleh pengurus MDH. Kami atas nama pengurus RW mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaan kami melayani, kemudian
ya mungkin dalam program kerja masih ada banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami atas nama pengurus RW 10 mohon maaf lahir batin kalau ada tindakan, kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir periode kami selaku pengurus RW, karena tahun ini kami sudah memasuki masa yang ke-5 tahun. Jadi insya Allah nanti di Desember kemungkinan ada pemilihan ketua RW yang baru. Tahun ini formatnya karena memang boleh kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita mengajukan kenaikan iuran ini sampai 100 di zaman Pak Haji Andi jadi ketua RW. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 10 tahun yang lalu kita coba naikkan. Hari di Andi, kemudian Pak Soleh, baru saya. Jadi udah 3 tambah sekarang udah 4 tahun lebih, jadi hampir 10 tahun. Nah kalau sekarang Pak, dengan kenaikan gaji segala macam setiap tahun yang kita berikan dari zaman Pak Andi, Pak Soleh, kemudian saya, penggunaan angka yang 100.000 itu Pak sudah maksimal. Jadi sudah kalau dulu kita masih bisa fleksibel, kita bisa danai kegiatan-kegiatan lain, cuma sekarang sudah hampir habis hanya untuk membiayai ya keamanan, ya sampah pun itu kita masih di angka yang dulu kita sepakati, kita cuma membayar 3 juta rupiah ke Pemda. Padahal kalau mau jujur kita dihitung 20.000 per rumah untuk pembayaran ke Pemda. Rumah kita sekarang ada 225 kakak gitu ya. Nah kalau itu kita mau hitung jujur harusnya 225 kali 20.000, hampir 4.500.000 kita harusnya. Itu sebenarnya kita jawab Pemda kepada kita setiap bulan, tapi kita hanya menyanggupi bayar 3 juta rupiah setiap bulan gitu. Jadi sisanya itu buat bayar satpam segala macam. Jadi memang sudah sangat maksimal. Jadi makanya mohon maaf kalau tahun ini di tahun-tahun terakhir ini kita tidak bisa tidak bisa merawat lingkungan dengan baik lah, karena memang anggaran kita sudah sangat-sangat terbatas. Tapi insya Allah nanti di tahun 2006 kita sama-sama sudah tahu siapapun nanti yang menjadi ketua RW, kita punya program kerja yang sudah kita buat, dan insya Allah setiap tahun itu selama Pak SS masih menjadi wali kota, kita punya anggaran itu untuk pembangunan sekitar 300 juta setiap tahun. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita manfaatkan bersama-sama buat lingkungan kita. Itu Bapak. Jadi saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Jadi sekali lagi yang kami mohon maaf atas segala laku, kekurangan dan segalanya selama yang Bapak Ibu rasakan dari kami selaku pengurus RW. Mudah-mudahan kita semua masih Allah jaga, masih Allah pelihara, masih berikan kesehatan sehingga kita bisa nanti bertemu lagi Ramadan dan depan bisa halal lagi. Karena sama-sama kita tahu di sini dulu banyak muka-muka atau banyak wajah-wajah yang sekarang sudah nggak ada. Dari mulai terakhir Pak Tekat yang dulu aktif juga sekarang sudah nggak ada. Jadi insya Allah kita juga akan menyusul mereka. Jadi sudah, kalau masalah makam kita itu sekarang sudah berapa Pak? Sudah ada 70 orang kali ya, yang mengisi itu 70 orang. Jadi kita punya tanah makam yang memang khusus buat kita, dulu masih kosong melompong, sekarang isinya udah 70. Jadi nggak terasa sudah banyak orang-orang kita yang berpindah alamat ke Bedahan Blok Selatri, yang dulu biasa berkemungkinan di sini setiap tahun, sekarang sudah berpindah alam dan sudah dipanggil ke rahmatullah. Kita doakan semoga beliau-beliau yang sudah menolong kita, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah tempatkan di tempat yang selayak-layaknya. Dan semoga kita semua yang masih ada hari ini Allah jaga, Allah pelihara, Allah senantiasa berikan rahmat, hidayah, keberkahan. Semoga kita sehat, panjang umur, sampai ketemu lagi di tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingganya pagi yang cerah ini Allah kumpulkan kita di sini dengan tujuan utama menghalalkan diri atas diri orang lain, halal bihalal, sebagaimana tadi yang telah disebut oleh Bapak MC juga Bapak RW. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW, untuk para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan insya Allah salawat dan salam itu, kasih sayang itu sampai kepada kita semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terutama yang kita hormati, yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua RW dan jajarannya, juga yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Darul Hidayah beserta jajarannya, tak lupa para senior kita, para mantan RW, Bapak Haji Soleh, Bapak Lokman dan jajarannya, juga Bapak Ibu Ketua RT 01, 02, 03, 04 RW 10 beserta jajarannya pula, tak lupa Bapak Ibu dan adik-adik yang tercinta. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bersama di sini jadi mengadakan kegiatan halal bihalal yang biasanya yang handle sepenuhnya pihak Pak RW ya. Tapi tahun ini nggak tahu nih Pak Ari kok ngasih tambahan kerjaan sama MDH ini. Rupanya agak capek sebenarnya. Karena sebenarnya DKM itu kerjaannya banyak ya. Mohon maaf. Setahun yang lalu sampai sekarang nih begitu mulai bekerja di kegiatan kemasjidan itu, setahun yang lalu mencoba berdiri di sini dalam kegiatan yang sama halal bihalal, dan ini lagi alhamdulillah selama ini yang saya rasakan bahwa dalam 1 tahun kegiatan bersama dengan warga untuk melayani jamaah, khususnya juga umumnya warga RW 10 berjalan dengan baik. Itu semuanya tak lupa adalah support, dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu warga RW 10 semuanya. Terima kasih itu semuanya. Pagi ini yang ingin saya sampaikan ada 3 poin sebenarnya. Mohon maaf tanya sama Pak MC, dikasih waktu berapa lama ini? Subhanallah. Tadi saya pikir mungkin kan 3 poin ya, 1 poin 30 menit, 1,5 jam, kelamaan ya Pak ya. Oke, yang pertama sebenarnya berkait dengan dinamika MDH, karena ini adalah halal bihalal yang kedua, artinya 1 tahun dari kepengurusan DKM. Makanya yang perlu DKM sampaikan, pengurus sampaikan adalah pertama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada warga RW 10 umumnya, karena setiap ada kegiatan DKM itu meskipun mohon maaf kalau diajak bertemu ngumpul rapat itu kayaknya cuma 1-2 orang, ditunggu setengah jam juga nggak hadir juga, bahkan besok diulang diundang lagi nggak hadir juga. Demikian itu biasa. Tapi ketika pekerjaan itu terlaksana di lapangan, ternyata ngumpulnya pekerjaannya juga isi yang ada di tempatnya pada keluar. Itu artinya membuat kegiatan masjid berjalan lancar apapun. Alhamdulillah, baik yang pekerjaan berat ataupun yang ringan-ringan itu tersupport oleh jamaah, bukan oleh pengurus hanya melaksanakan. Sebenarnya pengurus cuma dapat amanah dari yayasan,
Makanya kadang tuh agak komplain sedikit sama yayasan nih, kasih tugas banyak, sementara kadang saya lihat Pak Yayasan ini nggak ada rapat-rapatnya gitu loh. Mbok DKM itu dikasih apa ya, teguran atau apa gitu biar bekerja gitu loh. Iya, kan enak kalau DKM itu ditegur sama-sama yuk ngumpul gitu di Serabi Masjid atau mungkin di Gebuk Sinta atau di sini sambil makan ngopi, kan enak. Karena DKM selama ini rasanya gitu dikasih tugas dibiarkan. Nah ini pembiaran ini yang tidak boleh terjadi, karena kalau pembiaran diperpanjang khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh jamaah. Bagaimanapun kepengurusan adalah amanah. Amanah harus kami pertanggungjawabkan apapun itu, karena amanah adalah hutang. Hutang itu tidak akan lunas ketika belum dihalalkan. Jadi dinamisasi daripada DKM yang 1 tahun alhamdulillah ini berjalan. Dari semula DKM kegiatannya, ya kalau kegiatan itu ada ongkosnya ya. Ongkos yang dirasakan oleh Pak Bendahara dari semula yang rata-rata mungkin sekitar 4-5 jutaan saben bulan. Alhamdulillah sekarang itu pengeluarannya banyak Bapak Ibu, hampir 9 juta. Bahkan kepingin saya itu lebih dari itu sampai 10 juta. Karena apa? Ketika pengeluaran itu banyak dan manfaat untuk jamaah, amanah dilakukannya oleh pengurus, saya yakin RW 10 ini warganya darmawan darmawati. Ketika dimohon untuk ada iuran itu ini ternyata full alhamdulillah dan berjalan, bahkan tidak pernah minus setiap ada kegiatan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ini poinnya adalah rencana. Karena selama ini saya pikir juga DKM sebelumnya ya sama ya, bahwa kegiatan yang melibatkan warga dalam bentuk dukungan pikiran, dukungan tenaga, bahkan yang kami agak malu-malu adalah dukungan uang. Jadi kami itu sering kalau sama bendahara ketika udah mulai tanggal 20, ini kira-kira dapat enggak untuk biaya saben bulannya. Mau tidak mau kami itu menghitung siapa barangkali donatur yang murah hati sehingga kegiatan lancar. Karena kalau ini terus menerus sebenarnya malunya DKM bertambah besar malunya. Nah, DKM kepingin dapat restu dari Pak Yayasan, Gusfu dan jajarannya untuk merelakan ngasih arahan bahwa DKM itu sebenarnya juga kepingin bekerja yang sifatnya menghasilkan nggak jauh omongan deh, menghasilkan uang begitu loh. Gimana caranya? Nah tentunya support dari warga RW 10 untuk masjid itu punya kegiatan yang sifatnya produktif, tidak hanya minta saben bulan. Kami malu sama warga. Nah kalau memang ternyata yayasan mengizinkan, kami ada kegiatan yang legal, yang boleh, dalam hal ini kegiatan bisnis yang bisa amanah, entah itu bentuknya BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, atau mungkin simpan pinjam, atau mungkin kegiatan produktif yang lain, entah itu dagang apa itu dan ini. Sebenarnya warga RW 10 saya yakin segala macam kapasitas punya. Tidak hanya yang bangsa ecek-ecek seperti yang saya lakukan, pedagang kaki lima, tapi yang sifatnya kantoran, yang sifatnya pejabatan, yang sifatnya legal seperti kayak notaris, hukum, lawyer, bahkan juga jasa konstruksi dan sebagainya. Para insinyur ini banyak. Kenapa dibiarkan begitu saja? Terutama beliau-beliau ini kan sudah ada yang pensiun, bahkan menjelang pensiun. Ini kalau diwadahi dengan baik, dengan benar,
disupport oleh yayasan bisa menghasilkan setiap bulannya tanpa tergantung pada donasi jamaah RW 10. Ataupun kalau memang ternyata donasi tetap jalan, semata-mata bisa untuk memakmurkan jamaah. Jadi mohon maaf, DKM bertugas untuk melayani jamaah, tentu dengan amanah yang semampu pengurus lakukan. Ada kekurangan di sana sini, tentu ada. Kami mohon maaf itu semuanya. Kebodohan, kelemahan itu ada. Oleh karenanya support dari Pak RW, dari Pak Yayasan, dari jamaah semuanya sangat kami harapkan. Dan itu ada nomor telepon tersendiri yang bisa diakses untuk disampaikan. Mari silakan kritik bagaimana, seperti apa kegiatan pengurus DKM sekarang ini. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, jadi ini terkait sama rencana kegiatan yang insya Allah akan berkembang untuk tahun-tahun mendatang. Bahkan yang paling penting di antara rencana kegiatan yayasan ataupun DKM adalah mencerdaskan anak-anak cucu kita, yaitu adanya pendidikan. Alhamdulillah TPQ sudah berjalan, tinggal nanti Pak Yayasan yang ngurus kelanjutan legalitasnya. Jangan hanya TPQ, kami pengurus DKM ingin juga, berharap juga 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang punya yang namanya ibtidaiyah itu, punya yang namanya tingkatan SD Islam, SDIT di Masjid Darul Hidayah di lingkungan di sampingnya. Karena alhamdulillah ketika DKM bersama yayasan punya kegiatan, entah itu renovasi, entah itu memperbaiki ini dan itu, alhamdulillah berjalan. Dan untuk pendidikan pun, demi kecerdasan intelektual dan spiritual anak cucu kita, mohon untuk Pak RW, Pak Yayasan bisa segera membantu hal ini biar bisa berjalan dengan baik. Ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah halal bihalal. Halal bihalal seperti tadi yang telah disinggung oleh Pak MC juga Pak RW, bahwa pada dasarnya ini halal bihalal itu sangat-sangat penting adanya, meskipun di negeri lain barangkali tidak ada, karena memang caranya yang beda. Tapi di negeri kita itu unik. Dengan adanya duduk bersama seperti ini, kalau mungkin saya punya salah yang saya pendam di dalam hati kepada seseorang, saya malu mungkin minta maaf. Karena minta maaf itu harus segera. Jangan sampai kata maaf didahului oleh al-maut, oleh kiamat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang sangat panjang, poinnya adalah satu kalimat, fal yatahallah, maka halalkan, mohon halalnya atas apa-apa yang selama 1 tahun, yang setiap hari atau mungkin sepekan sekali kami merasa tak nyaman dengan tetangga sebelah, kami merasa iri, merasa dengki dan lain sebagainya, sehingga terlontarlah pikiran, sikap batin, tingkah, atau bahkan doa yang tak baik. Itu semuanya sebenarnya adalah akan kembali ke diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Jadi kalau mungkin kita berniat yang tidak baik kepada seseorang, kepada tetangga kita terutama, ini poin penting. Halal bihalal adalah dengan tetangga, tentu sebelumnya dengan keluarga dan diri sendiri, orang tua. Namun dengan tetangga itu banyak malu-malunya. Oleh karenanya sangat penting halal bihalal itu selalu ada, dan kita harus ikhlas untuk saling menghalalkan diri, mohon maaf. Fal yatahallah, untuk bermohon maaf terlebih dahulu sebelum dimaafkan. Yaitu tadi, bahwa kalau kita tidak memaafkan diri sendiri, tidak memaafkan orang lain, maka sangat mungkin bahwa kesalahan kita itu tidak termaafkan. Ini dengan manusia, hablum minan nas. Belum lagi kalau kesalahan terhadap yang punya alam ini, hablum minallah. Namun bagaimanapun,
kesalahan kepada Allah itu tidak serumit kesalahan dengan sesama, apalagi tetangga. Karena yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah. Itu mencontohkan untuk kita sangat menghargai tetangga, memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Suruh memuliakan tetangga. Alangkah tetangga itu mulia di sisi tetangga yang lain, karena itu tadi, kalau saudara mungkin jauh, apalagi kita perantau, kita jauh sama saudara kita sendiri, kita jarang merasa ngerasani saudara kita yang ada di kampung mungkin. Tapi jika yang tetangga, tinggal laku, sepak terjang dan lain sebagainya, sangat memungkinkan kita punya salah yang besar. Oleh karenanya di forum halal bihalal ini, kami pengurus DKM mewakili jamaah semuanya, mewakili RW 10, warga RW 10. Nanti setelah ini kita adakan halal bihalal, mohon untuk ridhonya diikhlaskan. Bila mana ada kesalahan di antara kita, mari kita mengikhlaskannya. Karena bagaimanapun sangat penting bahwa keikhlasan halal bihalal kita, saling memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kita, ini sangat menentukan dikabulkannya ibadah kita, doa kita kepada Allah. Bila mana tetangga kita tidak menghalalkan apa yang kita lakukan, kesalahan kita setiap saat, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahan itu. Termasuk tenghalangnya ibadah. Banyak ayat yang menyatakan bahwa ibadah kita itu tergantung sekali dengan halalnya tetangga kita, halalnya saudara kita, halalnya keluarga kita. Jadi kalau kita punya salah, punya khilaf, punya dosa mendolimi tetangga, tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan saudara, dengan keluarga, bahkan orang tua, sangat mungkin bahwa kita akan telantar nanti di akhirat. Kenapa? Karena amalan kita yang mungkin banyak itu tidak sampai kepada Allah. Jangankan diterima, sampai saja tidak. Oleh karena itu, mohon Pak RW, Pak Yayasan, nanti mari kita senantiasa gaungkan halal bihalal untuk permohonan maaf kepada setiap warga setiap kali ada pertemuan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dibukakan pintu maaf. Selanjutnya kita kembalikan kepada pengacara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, mari kita sambutkan lagi. Berikutnya ada sambutan dari Ketua Yayasan itu dari El Hidayah, Bapak Muhammad Fuad, MMC, MBZ, sekalian semuanya deh. Gitu. Kami silakan Pak. Silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ari Bowo beserta jajarannya, para Ketua RT, Ketua RT 1, mana Pak Haji? Pak Haji Prabowo mana? Berdiri. Baik. Jajarannya Pak Ibu Ketua RW mana? Pak Ketua RT? Berdiri Bu, silakan Bu. Ketua RT yang paling cantik. Kemudian Ketua RT 3 Pak Bazar Beralangan. Pak Ketua RT 4 Pak Kunto ya. RT 5 Bu Yanti. Kemudian yang saya hormati di sini ada Ketua TKM, ada Ketua Makam Pak Muri, ada Ketua Pendidikan Pak String, nggak ada ya. Yang saya hormati Posyandu,
Mana Posyandu? Nah, ini aktivis-aktivisnya, penggeraknya. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah serta keluarga Rifaria RW 10 yang saya hormati. Ibu-ibu jangan lupa ya, saya cintai dan sayangi. Tentu satu hal yang paling bahagia hari ini adalah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah tatap muka dalam rangka halal bihalal, halalun bihalalin, saling memaafkan. Biasa kadang-kadang tetangga, pengurus gesek menggesek, ya itu wajar lah ya, karena ini kehidupan yang selalu berjalan ya, apalagi manusia pasti tempatnya orang bersalah katanya. Namun demikian ada satu hal yang perlu saya sampaikan, meskipun tadi atas nama yayasan, perlu saya sampaikan bahwa organisasi yang tertua di Rifaria ini di RW 10 adalah pertama itu adalah RT, RW serta DKM. Ini organisasi yang paling tua ya, yang paling ada keberadaannya gitu. RW sudah melewati berbagai dinamika ya, dari RW siapa Pak? Pertama Pak Sapun Setiawan ya, kemudian Pak Lukman, bukan Lukman Ono, bukan Lukman Pitung, bukan, tapi Lukman Bahar kalau nggak salah ya. Pak Yudi Arifin, Pak Lukman, kemudian Pak Haji Andi, Pak Agus, Pak Haji Andi, Pak Budiman, kemudian Pak Budiman ayahnya Abil, berdiri ya kan. Nah tuh nih anaknya Pak Budiman ini. Oh, menghadap ke sana dong. Oke. Nah kemudian ada Pak Lukman Agus ya, agak gundul sedikit. Nah kemudian ada lagi Pak Haji Andi ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Andi tetap sehat, kemudian tetap diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak Ari Wibowo, oh Pak Soleh, ya Allah, jadi orang Jakarta sekarang jadi lupa. Beliau RW yang sepuh juga ya, beliau tokoh masyarakat juga di RW 10 ya. Intinya momen halal bihalal ini bermaaf-maafan. Sekali lagi kita manusia biasa harus saling memaafkan. Nah adapun kehadiran yayasan itu asalnya itu adalah ketika organisasi RW ini kan, RT ini kan struktur kepemerintahan. Nah ketika ada satu kegiatan kebutuhan masyarakat di luar organisasi pemerintahan ini, perlu ada yang menampung. Nah kebetulan saya katakan tadi, yang dulu awal asalnya itu adalah musola, bertransformasi menjadi masjid. Nah ini juga ya sedikit punya cerita panjang gitu kan, kenapa harus masjid gitu. Kebetulan masjid kita itu masjid yang lokasinya nyempil, yang notabene konsumennya itu bukan orang umum, tapi orang kebanyakan Rifaria. Sehingga untuk tumbuh berkembang menjadi satu masjid yang bla 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 dan sebagainya, yang ideal lah ya, itu nampaknya agak mengalami kesulitan. Untuk itu mohon kepada jamaah semua ya, dari kita oleh kita untuk kita ya, kekuatannya ada di kita semua, bukan dari faktor eksternal sifatnya membantu, seperti yang dilakukan oleh Pak Amri ya, itu selalu menyalurkan donasi-donasi dari luar itu untuk kepentingan masjid kita, itu salah satu contohnya. Nah yayasan ini sebenarnya hadir untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat non kepemerintahan. Jadi artinya meskipun RT, RW itu pimpinan kita Pak. Jadi kalau nyuekin RT, nyuekin RW itu sama aja nggak mengakui adanya kepemimpinan di lingkungan masing-masing. Jadi kalau kemudian diundang arisan nggak hadir di dalam forum RT atau RW, nah itu patut untuk dievaluasi diri Pak.
Ya kami nggak akan mengevaluasi, pengurus RW nggak akan mengevaluasi, tapi seluruh warga evaluasi diri. Karena apa? Karena mohon maaf, RT RW itu pimpinan kita Pak di lingkungan kita, betul gitu. Nah betul Pak. Nah jadi intinya apa? Intinya kita harus ya berkoordinasi dengan RT RW. Adapun yayasan itu ada sekali lagi lembaga yang hanya mengakomodir non kepemerintahan. Alhamdulillah DKM ini sebenarnya cikal bakalnya yayasan ya dari DKM ya, karena yang hari ini yang punya duit, yang punya material, yang punya spiritual itu yang masjid DKM. Yayasan sifatnya hanya mengkoordinasikan saja. Jadi dari masjid kemudian kebutuhannya bertambah tentang apa? Tentang pendidikan. Betul yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM tadi. Ketika beliau itu sudah pegang selama 1 tahun tadi, itu yang saya dengar tadi adanya keluhan saja tadi. Ya, mengeluh ini itu Pak sudah biasa Pak Ketua. Ya, di Riwaria ujung tombak dan ujung tombak itu udah biasa. Ya, Ketua RW ujung tombak bukan ujung tombak, Ketua RT ujung tombak, Ketua DKM lebih ujung tombak, apalagi ini dunia akhirat Pak. Kalau RT RW mungkin dunia akhiratnya agak tipis-tipis, tapi Ketua DKM 80% itu akhirat Pak. Ya, artinya apa? Artinya bahwa organisasi ini terus kita benahi Pak, bersama-sama. Nah ketika yayasan itu mengkoordinasikan ada 3 unit Pak, unit masjid, unit pendidikan, dan unit makam. Unit makam ini kami mohon maaf belum selesai untuk melakukan inventarisasi dan sistem informasi yang bisa diakses langsung kepada para ahli, calon ahli kubur, ya kan. Nah ini belum bisa diakses secara baik. Untuk itu mohon maaf gitu loh, bagi warga Rivaria RW 10 yang belum punya apa Pak? Investasi masa depan, insya Allah masih ada sekitar berapa Pak? 30 Pak RW. Ada 30 lobang lah. Saya mau katakan lobang juga kayaknya nggak enak banget itu kan. Apa bahasanya? Persiapan kapling akhirat. Nah artinya apa? Artinya bahwa di sini kita memberikan kesempatan kepada warga yang memang belum punya kapling, masalah harga dan sebagainya monggo silakan dikoordinasikan dengan Pak Muhli, beliau itu yang mengurus langsung, direktur eksekutifnya makam beliau, ya nanti bisa berkoordinasi. Harga dan sebagainya monggo silakan dikoordinasikan. Kemudian pendidikan sekali lagi kita ideal Pak, pengen punya madrasah dari dulu nih dengan Pak RW, dengan para jamaah semua, punya yatim piatu, punya pondok pesantren dan sebagainya. Sekali lagi Pak, di sini kita realistis ya, udah masjidnya nyempil pinggir kali, nggak hanyut aja udah alhamdulillah Pak Ketua. Ya kan, artinya apa? Tetap meskipun small, meskipun kecil, tapi tetap kita kualitasnya harus kita pertahankan. Sehingga alhamdulillah dengan kepengurusan yang baru makin baik Pak, makin bagus. Ditambah lagi mohon maaf gitu, kemarin DKM memberikan masukan kepada kita jamaah semua termasuk yayasan akan mendirikan namanya Baitul Mal wa Takwil. Ini satu konsep yang bagus, tapi sekali lagi mohon dukungan warga dan sebagainya, karena ini sudah diinisiasi, modalnya sudah ada Pak. Ya, kalau BMT ini kan modalnya dari jamaah dan sebagainya, tapi harus ada lembaga yang mengurusin Pak. Jangan sampai dana yang dari luar dan dari jamaah itu dikelola seasal-asalnya, karena ini perlu transparansi, perlu akuntabilitas yang kemudian dipertanggungjawabkan selain ke manusia juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kami tetap berkoordinasi dengan para pengurus, para ketua unit, para ketua lembaga yang ada di yayasan itu, di mana ada 3 unit Pak. Pertama itu adalah DKM, yang kedua adalah makam, yang ketiga adalah pendidikan. Yang belum berjalan secara membanggakan itu unit pendidikan. Ini memang sedang punya korban, pengen jadi lembaga yang artinya gini Pak, anak-anak ketika masuk ke TPI kita itu ada standarnya Pak, 6 bulan bisa baca ini,
ya kan? Itu kan harus ada kurikulumnya Pak. Kalau hanya mengandalkan culture aja, kayak dulu saya madrasah ya, habis maghrib ngaji 2-3 kebet ya kan, selesai. Itu nggak ada standarnya Pak. Tapi ketika di Rivaria yang sudah ikut era modern, mau tidak mau target kurikulum harus ada formatnya ya. Terus betul kira-kira barangkali itu yang saya sampaikan. Tentu kami sekali lagi dari yayasan mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang maksimal, ada hal-hal yang kurang grek gitu ya, itu mohon maaf sebesar-besarnya atas nama yayasan. Saya ketuanya, Pak Rudi bendahara umumnya, Pak Niam itu sekretarisnya ya, itu di yayasan. Jadi yayasan itu ada 3 aja Pak, 3 orang eksekutifnya. Nah pengawasnya banyak, Pak Haji Soleh, Pak Amri, Pak Keli, Pak Gama, berdiri Pak Gama Hasan, Pak RW juga jadi pengawas, ada 7 atau 5 orang, Pak Soleh juga masuk. Hanya saja sekali lagi karena ini kadang-kadang organisasi sosial Pak, itu kadang-kadang ya mau kenceng-kenceng kayak yayasan yang profesional, aduh Pak gitu kan. Tadi Pak Ketua DKM sudah ngeluh, diundang rapat, datang 1, undang panitia pembangunan, yang datang 3, ya udah kayak gitu. Apakah kita harus marah? Ya tentu tidak. Tapi komunikasi tetap lancar dan insya Allah jaya untuk Rivaria, jaya untuk Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu Bu Nafil, silakan Bu, untuk dari Ibu. Silakan Bu. Kami mohon dengan hormat untuk memberikan sambutan dari warga mewakili warga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Soleh Ketua DKM periode sebelumnya, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Fuad, Kiai Haji Fuad, yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 4, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Darul Hidayah, alhamdulillah yang hari ini pada datang semuanya, dan ibu-ibu semua serta anak-anakku yang kami cintai. Terima kasih atas waktunya, sedikit ya Pak ya, karena mendadak juga, mohon maaf, pastinya saya nggak bisa ngomong apa. Nggak bisa. Ini gak spontan Bu, spontan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya cuma ingin menyampaikan 2 hal mungkin ya. Kalau tadi Pak Darno 3, saya cuma 2, dan pendek-pendek, nggak Pak Darno kan panjang lebar, udah biasa. Pertama, dari Majelis Taklim
Darul Hidayah. Alhamdulillah sudah terbentuk pengurus. Cuman memang pengurusnya jadi langsung bekerja aja. Jarang ada rapat. Langsung ya. Langsung alhamdulillah ibu-ibu semangat, terutama semangat berinfak. Masya Allah Pak, Insya Allah memberikan keberkahan di sektor 5 semuanya. Selamat sehat Insya Allah. Alhamdulillah untuk saat ini pengurusnya ada Bu Diah nih, sebenarnya Bu Diah yang mewakili, terus Bu Yanti bendaharanya, dan lain-lainnya kira-kira ada 12 yang biasa mewakili. Dan silaturahmi kita alhamdulillah ke ustadzah-ustadzah dari rumah ke rumah udah kita kunjungin semua. Insya Allah kajian kita akan berjalan lagi tanggal awal bulan Mei. Yang pertama itu ya Pak. Yang kedua sedikit usulan, barangkali ada pengalaman saya tentang sampah. Jadi sampah bukan bank sampah kalau di pengalaman saya nih, jadi sodako sampah. Jadi di masjid bisa kita koordinir masalah sampah. Contohnya di Masjid Bintaro, kalau mau bapak-bapak studi banding, mungkin lebih di sana nanti ada pengarahan sampah. Saya udah pernah ke sana, Masya Allah Bapak. Jadi remaja-remajanya juga bekerja semua. Jadi bukan cuman membantu lingkungan hidup kita ya, cara pengumpulan plastik kita. Nah, mana saat ini nih Bu Panitia, tolong disiapkan plastik sampah dan plastik yang tidak menghasilkan nanti gitu ya. Tapi semuanya sebenarnya bisa menghasilkan asal kita udah tahu cara pengelolaannya. Mudah-mudahan kalau di saya alhamdulillah sudah berjalan dan lumayan Bapak, di samping kita merawat lingkungan dengan plastik-plastik kita pisah, kita kumpulin Pak. Dari ibu-ibu sekarang udah banyak Ibu Rifaria yang mengumpulkan ke saya, dan itu untuk sedekah. Jadi kalau kita anak-anak diajarin kalau ada satu botol, taruhlah di masjid ada tempat khusus gitu, satu itu udah sedekah satu botol. Nah, satu botol itu kan berarti bisa pahalanya kan banyak ya Pak. Masih Bapak udah tahu ya. Jadi 700 insya Allah ya Pak pahalanya Pak Haji Fuad. Mudah-mudahan itu nanti berjalan terus, dan alhamdulillah dananya itu bisa untuk infak masjid, menambah hasil gitu. Insya Allah lumayan Pak, saldo kita bisa untuk membantu anak yatim, untuk yang lain-lain kita. Saldo kita lumayan, ada ibu-ibu kita yang saya koordinir ada lumayan lah, ada 2 juta udah lebih Pak, dari sampah yang paling 1 kilo 1.500. Tapi alhamdulillah bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, wah masukannya ini bagus sekali untuk langsung ya di MBH atau di pengurus RW atau di yayasan untuk langsung ditindaklanjuti gitu ya. Jangan lupa rapatnya, jangan 1 orang 2 orang tadi disindir, ajak juga dong gitu. Tapi saya jangan terlalu malam kalau ibu kan gitu ya Bu ya, gitu. Jadi diajak gitu agak sore dikit gitu, di kafe boleh kok katanya, nanti dibayarin Pak. Baik, berikutnya mari kita sudah agak siang ya, mari kita dengarkan doa yang akan dibawakan. Kami mohon dengan hormat Bapak Haji Fatul Haji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa agar acara ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin doa akan saya bacakan secara Islam.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, betapa berlimpahnya ruah nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sering lupa untuk mensyukuri atas nikmat dan karunia-Mu. Oleh karena itu, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kekuatan pada kami agar dapat senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Mampukanlah kami untuk menjalankan amanah yang telah Engkau percayakan pada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami karena sering melalaikan perintah-Mu dan kerap tidak memperdulikan seruan-Mu. Ampunilah kami karena sadar atau tidak sadar kami telah menghina, mencemooh, mencela, mengumpat dan menggunjing serta melukai hati saudara-saudara kami. Kami sadar atau tidak, kami masih juga kerap melakukan kecurangan dan kezaliman. Kami banyak melanggar aturan dan perintah-Mu. Ya Allah, ampuni kezaliman kami, ampuni kejahilan kami, ya Allah. Ya Allah, Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni guru-guru kami, saudara-saudara kami, para pemimpin kami. Ampuni mereka semua, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya Allah, Rahman, ya Rahim, bukakanlah hati saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti agar bersedia memaafkan kesalahan kami. Ya Allah, mudahkan kesediaan saudara-saudara kami untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Dekatkan saudara-saudara kami yang menjauh, rekatkan hubungan kami kembali, ya Allah. Ya Allah, Rahman, ya Rahim, rendahkanlah hati kami dan jauhkanlah dari hati yang benci, dan agar kami bisa memaafkan atas kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, Rahman, ya Rahim, mudahkan kami dapat beramal soleh. Hiasilah diri kami dengan akhlak dan perangai yang baik. Jadikan hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi kami dan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Mudahkan urusan kami, lancarkanlah dan berikanlah ridho dan berkah-Mu atas usaha kami. Ya Allah, di acara halal bihalal yang penuh berkah, mudahkanlah hati kami untuk meminta maaf dan memaafkan atas kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.